Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Hezkiel Wijaya di kesempatan hari ini. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa lagi oleh karena perlindungan dan penyertaan Tuhan. Apapun keadaanmu pagi hari ini, tetaplah bersukacita, bersyukur oleh karena kasih dan kemurahannya di dalam kehidupan kita. Amin. Terpujilah Tuhan. Perenungan kita pagi hari ini diambil di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12. Berbicara tentang kebahagiaan yang sejati, ya, kebahagiaan yang sejati. Orang berkata bahwa saya akan berbahagia ketika makan, minum, dan segala kebutuhanku hari ini semua tersedia. Ya, ada orang berkata aku bisa hidup berbahagia ketika usahaku, pekerjaanku, bisnisku, studiku semua berjalan dengan baik. Ya. Ada orang juga berkata aku bisa berbahagia ketika harta kekayaanku banyak, depositoku banyak, ya, segala kebutuhanku semuanya tercukupi dan banyak hal, ya, secara materi. Kadang orang menjadikan materi sebagai dasar atau landasan untuk hidup berbahagia. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kenyataannya ada banyak manusia sudah memiliki segala hal tentang materi, tapi nyatanya toh mereka tidak berbahagia. Kenapa? Karena itu bukanlah kebahagiaan yang sejati. Itu bukan dasar untuk kita bisa menikmati hidup bahagia di dunia ini. Manusia menjadi menderita, menjadi susah, menjadi sulit, menjadi hidup dengan penuh segala seluk-beluknya di dalam mengalami penderitaan di hidup ini, karena manusia terputus hubungannya dengan Tuhan. Kebahagiaan yang sejati adalah di dalam Tuhan. Sebab itu, ketika Yesus pertama kali memulai pelayanannya, dia membuka khotbahnya dengan ucapan bahagia. Karena ketika Yesus memandang semua manusia yang ada di hadapannya, Tuhan tahu setiap keadaan mereka. Mereka semua dengan penuh pergumulannya masing-masing. Mereka semua ada yang sombong secara rohani. Makanya Yesus berkata berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Maksudnya orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang sadar siapa dirinya. Orang yang menyadari betapa rusak dan hancurnya hidupnya. Tanpa Tuhan, dia bukanlah apa-apa. Bahkan jikalau Tuhan tidak hadir untuk menyelamatkan hidup mereka, mereka pun akan terbuang menjadi manusia yang hina dan akhirnya binasa. Kesadaran akan kebutuhan manusia rohani yang sedemikian mendesak itu, sehingga akhirnya dia memohon dengan sangat di hadapan Tuhan, seperti seorang pengemis yang membutuhkan uluran tangan manusia untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Begitu juga atas hidup kita, memohon dengan sangat kepada Tuhan bahwa saya benar-benar membutuhkan Tuhan hari ini. Sekalipun sekarang kita sudah ada di dalam Kristus, kesadaran akan itu seharusnya selalu ada dalam hidup kita setiap hari. Orang miskin kan kalau mohon sedemikian sangat memohonnya, karena dia tahu kalau dia tidak menerima pemberian dari orang, dia mau mendapat dari mana lagi. Begitu juga seharusnya kita. Kalau kita tidak menerima pertolongan yang daripada Tuhan, kepada siapa lagi kita berharap akan keselamatan, akan pemulihan, akan pembaharuan manusia rohani kita. Sehingga Yesus berkata berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ya, surga hilang dari kehidupan kita, kekekalan hilang dari hidup kita saat kita jatuh dalam dosa. Tapi kadang manusia menjadi sombong, tinggi hati, merasa aku bisa, aku mampu memperoleh keselamatanku dengan kekuatanku, dengan perbuatanku, dengan kekayaanku, dengan intelektualku, dengan pengetahuanku, dengan seluruh keberadaan hidupku. Aku sanggup memperoleh keselamatan itu. Aku sanggup memperoleh jalan kehidupan itu. Tapi Kristus berkata bahwa orang yang miskin di hadapan Allah yang akan beroleh kerajaan itu. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berduka cita bukan karena berduka cita karena hal-hal lahiriah, tetapi berduka cita karena kita menyadari saya ini sudah terputus hubungan saya dengan Tuhan.
Saya ini sudah berusaha dengan kekuatan saya. Apapun daya yang saya buat, saya tidak bisa. Hanya Tuhan saja yang sanggup. Kita berduka cita karena menyadari saya ini orang berdosa, orang yang harusnya binasa. Saya ini orang yang tidak layak. Berduka cita karena kesadaran betapa bobrok dan rusaknya hidup kita, sehingga kita menangisi akan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, dan kita hanya menantikan uluran tangan Tuhan, kemurahan tangan Tuhan. Dan orang-orang yang seperti ini dikatakan akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, membuka hatinya, merelakan hatinya untuk dijamah oleh Tuhan, dan tidak mengeraskan hati dan tetap tinggal di dalam dosa. Tetapi orang-orang yang mau membuka hatinya, dijamah oleh Tuhan dan mengalami pembaharuan hidup. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Orang yang benar-benar selalu membutuhkan. Bapak Ibu Saudara tahu rasanya haus, rasanya lapar. Obat haus apa Bapak Saudara? Minum. Obat lapar, makan. Dan secara khusus, manusia rohani kita sebenarnya sama seperti manusia jasmani kita. Kita secara manusia jasmani sehari makan 3 kali. Sehari makan 2 kali, yang biasa makan 3 kali kadang lemas. Yang sehari makan 2 kali, kadang makan sekali juga lemas. Orang yang gak makan sehari lemas. Tapi kadang kita tidak sadar, manusia rohani kita juga kalau tidak dikasih makan lemas, ya, bahkan mati ujungnya. Coba Bapak Saudara bayangkan, Bapak Saudara kasih manusia rohani kita ini makannya seminggu sekali hari Minggu, dan itu pun hanya sekali, atau mungkin pertengahan minggu. Bagaimana keadaan manusia rohani kita? Tetapi orang yang mengerti dan menyadari ini, Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus. Firman menjadi satu kebutuhan. Persekutuan dengan Tuhan menjadi satu kebutuhan yang sangat urgent dan penting, yang tidak bisa ditunda setiap harinya. Ya, tiap hari tidak bisa ditunda. Harus selalu ada persekutuan dengan firman dan doa di hadapan Tuhan. Dikatakan di sini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka akan dipuaskan. Ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, berbahagialah orang yang suci, ya, suci hati. Hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran tanpa berkompromi. Di zaman sekarang, sulit sekali orang mempertahankan hidup benar. Sulit sekali orang mempertahankan hidup kudus. Hatinya berpikir tentang hal-hal yang benar, hal-hal yang kudus, hal-hal yang daripada Tuhan. Karena tawaran dunia membawa manusia banyak kepada kecemaran. Tetapi Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Inilah kebahagiaan yang sejati. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena ada banyak orang di zaman akhir ini, bukan kabar damai yang dibawa. Bahkan di tengah-tengah keluarga pun kadang justru kabar yang menyusahkan, kabar yang menggetarkan, kabar yang membuat damai sejahtera hilang, kabar yang membawa sukacita ini hilang, dan banyak hal yang hilang. Tetapi orang berkata, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Dan selanjutnya ayat 10, ayat 11, ayat 12, berbahagialah orang yang mempertahankan hidupnya di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang menjaga firman-Nya. Berbahagialah orang yang memelihara imannya. Sekalipun ketika dia mempertahankan imannya, dia harus dianiaya, dia harus menderita, dia harus mengalami kesulitan demi kesulitan. Dia akan mengalami aniaya dari orang-orang yang ada di sekelilingnya yang tidak percaya Kristus, atau bahkan ia akan dianiaya oleh keluarganya sendiri karena dia mengiring Tuhan dan mempertahankan imannya di dalam Kristus. Kristus berkata, orang-orang ini adalah orang-orang yang berbahagia.
Karena dikatakan di ayat yang ke-12, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Sebab itu kita tidak perlu takut, tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir, dan kita perlu mengerti posisi kita sekarang ada di mana. Kalau engkau rindu kebahagiaan yang sejati, yang sesungguhnya bersama dengan Tuhanlah jawabannya. Dan mulailah hari ini, hiduplah bersungguh hati dengan Tuhan. Melangkahlah dengan sungguh hati dengan Tuhan. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan ini, maka engkau akan menikmati hidup bahagia yang sejati, hidup bahagia yang sesungguhnya. Karena hidup bahagia bukan tentang perkara-perkara materi. Memang kita butuh kekayaan, kita butuh uang, kita butuh pekerjaan, kita butuh karir, kita butuh itu semua. Tetapi itu bukan nomor satu. Nomor satunya adalah Kristus Yesus Tuhan. Di dalam kebenarannya kita hidup dan kita akan berbahagia. Segala perkara ilahi Tuhan akan karuniakan di dalam hidup kita. Kita berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Terpujilah namamu ya Tuhan, buat kebenaran firman yang boleh kami renungkan bersama-sama di kesempatan pagi hari ini. Hidup berbahagia yang sejati di hadapanmu. Biarlah itu yang kami gapai, itu yang kami raih, itu yang kami usahakan, itu yang kami kerjakan di sepanjang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau tahu keadaan kami, apa yang paling penting yang kami butuhkan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya berkat di dalam nama Tuhan Yesus, dari pagi ini, siang, sampai sore nanti, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, selamat menjalani hari yang baru, dalam berkat yang baru, sukacita yang baru bersama dengan Tuhan. Shalom, terpujilah Tuhan. Haleluya.